Penelitian mini sosiolinguistik, panduan praktis bagi mahasiswa untuk menganalisis bahasa dalam konteks sosial. Sosiolinguistik merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat, termasuk bagaimana bahasa digunakan dalam berbagai konteks sosial. Menurut Wardau dan Fuller 2021, sosiolinguistik berfokus pada variasi bahasa, perubahan bahasa, serta bagaimana faktor sosial seperti kelas, gender, usia, dan latar belakang budaya memengaruhi cara manusia berbahasa. Dalam konteks pendidikan tinggi, pemahaman terhadap sosiolinguistik menjadi penting karena mahasiswa hidup dalam lingkungan yang multibahasa dan multikultural yang menyediakan banyak fenomena menarik untuk dikaji secara ilmiah. Salah satu cara efektif bagi mahasiswa untuk memahami teori sosiolinguistik adalah dengan melakukan penelitian mini. Penelitian mini sosiolinguistik bersifat sederhana, dilakukan dalam lingkungan terbatas seperti kampus atau komunitas kecil, dan bertujuan melatih keterampilan analisis bahasa dalam konteks sosial. Meski skalanya kecil, penelitian semacam ini mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pemahaman hubungan antar bahasa dan perilaku sosial penuturnya. Nah, pada seri ini kita akan membahas langkah-langkah praktis dalam melakukan penelitian mini sosiolinguistik, mulai dari pemilihan topik, penyusunan instrumen, pengumpulan serta analisis data hingga contoh konkret penelitian yang dapat dilakukan di lingkungan mahasiswa. Kita melihat poin pertama, konsep dasar penelitian sosiolinguistik mini atau mini sosiolinguistik. Penelitian mini sosiolinguistik merupakan versi sederhana dari penelitian ilmiah yang berfokus pada fenomena kebahasaan di dalam masyarakat. Holmes 2013 menjelaskan bahwa sosiolinguistik mencakup kajian mengenai variasi bahasa, dialek, register, ragam formal dan informal, sikap bahasa, pergeseran bahasa, serta fenomena alih kode, code switching atau campur kode, code mixing. Penelitian mini dapat dilakukan dengan ruang lingkup skala kecil, seperti interaksi antara mahasiswa dari daerah yang berbeda, variasi bahasa antara dosen dan mahasiswa, penggunaan bahasa gaul atau slang di media sosial, pilihan bahasa dalam konteks formal dan non-formal di kampus. Tujuan utama penelitian mini bukanlah menghasilkan generalisasi luas, melainkan melatih kemampuan mahasiswa dalam mengamati, mencatat, menganalisis, dan menyimpulkan fenomena kebahasaan secara sistematis. Poin kedua, langkah-langkah penelitian sederhana. Menurut Creswell 2014, penelitian kualitatif berskala kecil dapat dilakukan dengan tahap yang ringkas namun tetap ilmiah. Dalam konteks penelitian mini sosiolinguistik, langkah-langkah dasarnya meliputi: yang pertama, menentukan topik dan fokus penelitian. Langkah pertama adalah memilih fenomena bahasa yang menarik dan relevan. Topik sebaiknya sederhana, kontekstual, dan dapat diamati secara langsung. Contohnya, penggunaan bahasa campur kode antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris oleh mahasiswa di media sosial. Variasi sapaan antara dosen dan mahasiswa di lingkungan kampus, sikap bahasa mahasiswa terhadap bahasa daerah di perantauan. Pemilihan topik harus mempertimbangkan keterjangkauan data dan kejelasan masalah yang hendak dikaji. Seperti dinyatakan oleh Sugiono 2019, topik yang baik bersumber dari fenomena yang dapat diamati secara empiris. Langkah selanjutnya, merumuskan masalah dan tujuan. Setelah menentukan topik, peneliti menyusun rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian. Misalnya, bagaimana bentuk campur kode
yang digunakan mahasiswa dalam interaksi informal. Faktor apa yang memengaruhi pilihan bahasa mahasiswa dalam komunikasi antar daerah? Rumusan masalah harus jelas dan dapat dijawab melalui pengumpulan data. Selanjutnya, tujuan penelitian dirumuskan secara eksplisit agar arah penelitian terfokus. Langkah selanjutnya menentukan metode penelitian. Penelitian mini sosiolinguistik umumnya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena bertujuan menggambarkan fenomena bahasa secara alamiah tanpa manipulasi. Namun, pendekatan kualitatif sederhana juga dapat digunakan jika peneliti ingin mengukur frekuensi penggunaan bentuk bahasa tertentu. Langkah selanjutnya menentukan subjek dan lokasi penelitian. Subjek penelitian bisa berupa kelompok mahasiswa, komunitas kampus, atau pengguna media sosial tertentu. Lokasi penelitian sebaiknya familiar bagi peneliti, misalnya ruang kelas, kantin kampus, grup WhatsApp mahasiswa, atau forum diskusi daring. Hal ini memudahkan observasi dan mengurangi hambatan komunikasi. Langkah selanjutnya, menyusun dan menggunakan instrumen penelitian. Instrumen penelitian berfungsi untuk mengumpulkan data secara sistematis. Dalam penelitian mini, instrumen yang digunakan bisa meliputi panduan wawancara untuk menggali pandangan atau sikap bahasa responden, lembar observasi untuk mencatat bentuk bahasa yang digunakan dalam interaksi, kuesioner sederhana jika peneliti ingin mendapatkan data kuantitatif seperti jumlah responden yang menggunakan campur kode, rekaman percakapan sebagai data linguistik yang dapat dianalisis kemudian. Menurut Denzel dan Lincoln 2018, penggunaan bahasa atau penggunaan berbagai instrumen akan meningkatkan validitas data melalui triangulasi. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui beberapa cara. Observasi langsung untuk mencatat perilaku berbahasa secara natural, wawancara untuk memahami alasan penggunaan bahasa tertentu, dokumentasi digital seperti tangkapan layar, screenshot, percakapan di media sosial, survei singkat untuk mengetahui sikap atau preferensi bahasa. Langkah selanjutnya, analisis data. Analisis data dilakukan dengan menelaah hasil observasi dan wawancara untuk menemukan pola dan makna sosial dari penggunaan bahasa. Mills et al. 2014 mengusulkan 3 tahap analisis kualitatif: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam konteks sosiolinguistik, analisis dapat difokuskan pada bentuk linguistik, kata, frasa, atau kalimat yang menunjukkan variasi. Konteks sosial, situasi, lawan bicara, tujuan komunikasi. Faktor sosial, umur, status sosial, gender, latar budaya. Fungsi penggunaan bahasa, solidaritas, prestis, identitas. Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Langkah terakhir adalah menyimpulkan temuan berdasarkan analisis data. Kesimpulan penelitian bersifat deskriptif dan kontekstual, menjelaskan bagaimana dan mengapa fenomena bahasa tertentu muncul di lingkungan sosial yang diteliti. Pemilihan topik, instrumen, dan analisis data. Pemilihan topik. Pemilihan topik merupakan tahap krusial dalam penelitian mini sosiolinguistik. Topik harus relevan dengan konteks sosial mahasiswa, dapat diamati secara empiris, mempunyai nilai akademis dan sosial. Pemilihan instrumen. Pemilihan instrumen harus disesuaikan dengan tujuan penelitian.
Dalam penelitian mini mahasiswa, dua instrumen paling praktis adalah wawancara semi-struktur dan observasi partisipatif. Jika penelitian dilakukan secara daring, tangkapan layar percakapan seperti komentar di media sosial dapat dijadikan data linguistik. Instrumen ini efektif untuk menganalisis variasi bahasa digital. Analisis data. Analisis data dalam penelitian sosiolinguistik kecil dapat dilakukan menggunakan model thematic analysis. Peneliti mengidentifikasi tema utama yang bisa muncul dari data, misalnya penggunaan bahasa Inggris untuk menunjukkan status sosial atau bahasa gaul sebagai simbol keakraban. Selain itu, peneliti dapat menggunakan teori sosiolinguistik klasik seperti teori variasi bahasa oleh Ledford 1972, teori pilihan bahasa oleh Fishman 1972, konsep code switching dan code mixing oleh Gamport 1982. Analisis harus selalu dikaitkan dengan konteks sosial, bukan hanya bentuk linguistik semata. Contoh penelitian mini di lingkungan mahasiswa. Misalnya, penggunaan campur kode bahasa Indonesia-Inggris dalam interaksi mahasiswa di media sosial di Instagram. Rumus masalah. Bagaimana bentuk campur kode yang digunakan oleh mahasiswa dalam unggahan dan komentar di Instagram? Apa alasan mahasiswa menggunakan campur kode dalam konteks komunikasi daring? Tujuan penelitian mendeskripsikan bentuk dan jenis campur kode, menganalisis faktor sosial yang mempengaruhi penggunaan bahasa. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi terhadap 20 akun Instagram milik mahasiswa Universitas X selama 2 minggu. Setiap postingan dan komentar yang mengandung campur kode dikumpulkan dan diklasifikasikan berdasarkan jenis intersential, intersentensial, dan text switching. Instrumen lembah observasi digital untuk mencatat data bahasa, pandu wawancara singkat untuk menggali alasan dan penggunaan campur kode. Analisis data. Data dianalisis dengan model Mills dan Huberman 1994, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil menunjukkan bahwa mahasiswa sering menggunakan campur kode untuk menunjukkan keragaman dan gaya modern. Let's go guys! Menegaskan status sosial akademik, misalnya today's class was late. Memperkuat makna emosional dalam komentar. Faktor dominan yang memengaruhi penggunaan campur kode adalah pengaruh media global dan keinginan menunjukkan identitas sebagai generasi digital. Temuan ini sejalan dengan pandangan Holmes 2013 bahwa variasi bahasa seringkali mencerminkan identitas sosial penuturnya. Sebagai kesimpulan penelitian mini, penelitian menunjukkan bahwa fenomena campur kode di kalangan mahasiswa bukan sekedar bentuk penyimpangan bahasa, melainkan ekspresi identitas sosial dan simbol solidaritas komunitas digital. Penelitian semacam ini membantu mahasiswa memahami konsep sosiolinguistik secara aplikatif dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kesimpulan, penelitian mini sosiolinguistik merupakan kegiatan ilmiah sederhana namun bermakna, terutama bagi mahasiswa yang ingin memahami hubungan antara bahasa dan masyarakat. Dengan mengikuti langkah-langkah sistematis, mulai dari pemilihan topik, penyusunan instrumen, pengumpulan data, hingga analisis data, mahasiswa dapat menghasilkan penelitian kecil yang berkontribusi terhadap pengembangan ilmu kebahasaan. Selain meningkatkan kemampuan metodologis, penelitian mini juga menimbulkan kesadaran kritis terhadap keberagaman bahasa dan budaya. Dalam era digital yang penuh dinamika linguistik, penelitian sosiolinguistik sederhana dapat menjadi jembatan antara teori di kelas dan realitas sosial di lapangan.